Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran, ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Indah sekali hari Minggu itu. Dan sekarang kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 36, dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awam. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab pada hari-Mu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu ada kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi semua orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudara yang kekasih, kalau dalam kitab Kejadian pasal yang pertama berita tentang penciptaan, di situ diberitakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Ada matahari, bulan, bintang, ada gunung, lembah, juga diciptakan sungai dan laut, dan juga di situ diciptakan segala macam hewan, binatang buas, bahkan juga sampai manusia. Begitulah cerita lukisan dari kitab Kejadian pasal yang pertama dan seterusnya. Dan semuanya disimpulkan dengan maka Allah melihat bahwa segala ciptaannya itu baik adanya. Sukacita untuk kita. Dan di sini ternyata orang yang beriman kepada Tuhan itu melihat ciptaan Tuhan dan mendapat makna rohani dari situ. Apa yang dimaksud? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, dikatakan di situ begini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Apa sih artinya? Kasih-Mu sampai ke langit. Itu artinya kasih-Mu luar biasa. Mengatasi segala manusia. Memberikan sumber hidup bagi setiap orang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Itu pada ayat yang ke-6 dikatakan. Dan pada ayat yang ke-7 demikian dikatakan lagi. Keadilan-Mu seperti gunung tinggi. Gunung yang menggambarkan tegap, tegar, kokoh. Begitulah keadilan daripada Tuhan, tidak boleh diganggu gugat dan tidak akan goyah oleh penguasa, oleh kuasa manusia, oleh iblis sekalipun. Dan pada ayat yang berikutnya dikatakan ayat 8, kasih setiamu sangat berharga, melindungi, membuat rasa aman dan nyaman. Kasih setiamu, setiamu Tuhanku. Begitu dikatakan dalam buku rohani kita. Tiada bertara. Saudaraku, jadi orang yang beriman itu melihat tempat, melihat gunung, melihat laut, melihat danau. Tidak hanya melihat keindahan alam itu sendiri, tapi melalui alam itu dia juga melihat kehebatan, keluarbiasaan Tuhan. Mari kita simak dulu apa yang dilukiskan dalam Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama dan kedua. Di situ kan dikatakan, bila kulihat
bintang gemerlapan dan guruh riuh kudengar. Maka jiwaku tak putus heran, ya Tuhan Engkau sangatlah besar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu bukan hanya milik orang lain, tapi juga kita meyakini hal yang sama seperti itu. Allah yang maha besar itu. Bahkan pada ayat kedua dikatakan di sini tentang kasih setia Tuhan itu. Demikian dikatakan pada ayat yang kedua. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun. Bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Itulah keindahan dan keluarbiasaan daripada orang beriman melihat lukisan, melihat ciptaan Tuhan, dan melihat melalui ciptaan itu kebesaran Tuhan. Maka kita juga harus belajar seperti itu, saudara. Jangan hanya menikmati Danau Toba yang indah atau apalagi pulau-pulau yang indah, tapi di balik keindahan itu lihatlah juga keindahan dan kebesaran ciptaan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang mau dipesankan oleh firman ini kepada kita. Karena itulah lebih penting lagi. Apa yang dipesankan untuk kita? Ada dua pesannya. Yang pertama, ucaplah syukur. Kita hidup karena kasih setia Tuhan. Ucaplah syukur, kita hidup oleh karena kasih setia Tuhan. Saudara, seorang anak yang dididik dengan baik, yang tahu menyampaikan hormat, selalu mengatakan terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih Opung bila dia menerima sesuatu oleh-oleh atau pemberian dari mereka. Ungkapan tersebut menunjukkan terima kasih si anak itu menjelaskan kepada kita dia memiliki bukan karena prestasinya. Dia memiliki bukan karena uangnya untuk membeli, tapi dihadiahkan, diberi. Dia berterima kasih. Saudara, makna yang lebih dalam bagi kita ialah mari kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberi yang lebih mulia, lebih indah lagi untuk hidup kita ini. Saya contohkan, ucaplah syukur karena kita, Anda dan aku diberi napas hidup. Sesungguhnya kalau diuangkan itu mahal banget. Kita lihat contohnya kalau seseorang minta bantuan pernapasan di rumah sakit, kalau dia mau keluar karena sudah sehat, dia harus bayar. Jadi ucaplah syukur karena Tuhan memberikan kita napas hidup. Dengan napas hidup itu kita hidup. Dengan hidup yang kita terima itu maka kita boleh berpikir, boleh berimajinasi, boleh berupaya bergerak untuk membangun hidup kita, anak-anak dan keluarga juga. Ucaplah syukur karena Anda dan aku diberi Tuhan napas hidup. Kalau kita stop bernapas alias dead, mati, maka alamat kita akan berubah. Bukan lagi alamat rumah yang kita diami sekarang, tapi alamat kita di TPU sana, di Taman Pemakaman Umum. Dan rumah kita bukan selebar yang kita miliki sekarang, tapi ukurannya hanya 2x2 dan gelap sepanjang masa. Syukurilah kalau Tuhan memberikan kita napas hidup. Saudara yang kekasih, Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa dan atas segala sesuatu kepada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Say thanks to God. Anytime and for everything. Segala sesuatu
setiap waktu. Kenapa? Karena dalam hidup ini yang terutama ialah diberikan Tuhan kesempatan kepada kita untuk berpikir, untuk berkarya, untuk berupaya memenuhi kebutuhan kita, keluarga, anak-anak, sampai cucu kita. Kalau dikatakan untuk segala sesuatu, artinya apa? Segala sesuatu itu kita gambarkan begini. Pengalaman-pengalaman kita silih berganti. Dari hari ke hari silih berganti. Ada suka, tapi ada juga duka. Berhasil, tapi juga gagal. Senang, kadang-kadang juga diganti dengan susah. Tapi dalam segala sesuatu itu, dengan suka duka itu, dengan pengalaman sehari-hari itu, up and down kehidupan kita itu, ucaplah syukur. Begitulah kesimpulan dari orang beriman. Selagi dia masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa melihat dan berbicara, harus mengucap syukur. Anda dan aku juga. Saudaraku yang kekasih, mari kita sampai kepada pesan yang kedua. Pesan yang kedua berbunyi demikian. Kasih setia Tuhan dinampakkan dalam diri Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan dinampakkan dalam diri Yesus Kristus. Jadi sekarang disebut Minggu Epifani. Minggu Epifani artinya inilah minggu atau hari-hari di mana telah dinampakkan, dinyatakan kasih setia Tuhan itu melalui Kristus Yesus yang datang ke dunia ini. Epifani itu artinya kan nampak, jelas, dilihat semua orang. Dan yang rohaninya ialah Yesus Kristus itu nampak, dilihat semua orang. Bagaimana dia berkorban, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk semua umat manusia. Sampai dosa kita juga ditebus melalui darahnya yang kudus di kayu salib itu. Kasih setia Tuhan dinampakkan dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana kita menggambarkan tentang kasih setia? Secara sederhana, saya gambarkan begini. Seorang ibu penuh dengan kasih setia terhadap bayi yang masih dalam kandungannya. Dielus-elus, didoakan, bicara dia kepada bayi dalam kandungannya walaupun tidak ada komunikasi langsung. Dan sesudah lahir, dia sangat senang. Dan dia membesarkan, menuntun anaknya itu, menyekolahkan sampai selesai dan tamat dari perguruan tinggi umpamanya, dan menikahkannya. Begitulah seorang ibu penuh dengan kasih setia terhadap anaknya. Tapi yang luar biasa lagi ialah Tuhan Allah itu penuh kasih setia kepada semua orang, kepada Anda dan kepada aku. Penuh kasih setianya itu dinampakkan dalam utusannya atas diri Yesus Kristus yang berkorban untuk kita. Saudaraku, oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ucaplah terima kasih kepada Tuhan sebab Ia baik dan penuh kasih. Kasih setianya melebihi kasih setia seorang ibu tadi. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya sampai akhir zaman. Untuk kita, bahkan untuk selama-lamanya. Saudara, itulah yang nampak dalam Kristus Yesus. Kristus yang sudah epifani itu, yang sudah nampak itu, yang sudah muncul di atas dunia ini. Di situ nampakkan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Makanya saudaraku yang kekasih, dalam Alkitab dikatakan, sedemikian besar kasih Allah atas dunia ini, atas Anda dan aku, atas semua kita.
Sedemikian besar kasih Allah itu, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah nampak di bumi ini, dan Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Aku. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Demikian Yesus menyatakan tentang dirinya sendiri. Dia adalah berkorban sampai mati karena dosa-dosa kita. Saudara, Allah di sorga sebenarnya tidak suka dan tidak senang melihat seseorang yang selalu dikuasai oleh dosa itu. Tetapi walaupun begitu, Allah yang penuh kasih setia itu telah mengorbankan anaknya untuk menghapus, untuk menolong orang yang berdosa tadi. Demikian digambarkan dalam Mazmur pasal 36 tadi. Allah penuh dengan kasih setia, dan oleh karena itu berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Dia. Minggu Epifani mengajak kita untuk melihat kasih setia Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah datang untuk Anda dan untuk aku juga. Sampai di situ renungan untuk kita, dan Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya percaya Tuhan memberikan kita kesehatan, melindungi kita dari ancaman COVID-19 ini maupun dengan varian yang baru yang disebut Delta Omicron itu. Tetapi kita juga harus taat protokol kesehatan. Semoga Tuhan menyertai Anda dan aku, dan kita ketemu minggu depan. Amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami barusan dengar, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia. Engkau marah memang melihat orang berdosa, tapi oleh karena kasih setia-Mu, berikan kesempatan kepada mereka, dan Engkau mengampuni mereka, bahkan menghapus dosa mereka melalui Yesus Kristus yang telah Epifani, yang telah nampak di dunia ini. Ajarlah kami untuk bersyukur dan berterima kasih, ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, di tempat yang jauh maupun dekat. Tuhanlah kiranya memberkatinya. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, bahkan jumlahnya di DKI Jakarta semakin meningkat. Kami berdoa, oh Bapa di sorga, tumpangkan tangan-Mu dan berikanlah kesembuhan kepada mereka melalui tenaga-tenaga medis yang menolong mereka, yang memberikan obat dan pelayanan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, supaya Tuhan juga memberkati, melindungi setiap orang yang datang beribadah di tempat-Mu yang kudus di gereja tersebut. Kami berdoa untuk semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya malam ini atau hari ini Tuhan kiranya menyertai mereka di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.